Shalom saudaraku semua, kita ketemu kembali dalam damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan pada hari ini Minggu 18 Juli 2021. Satu anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh hidup di hari ini, itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, penuntun kita, penolong kita di dalam keadaan yang tersesat sekalipun. Kita mau terus belajar mengandalkan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita dan respon kita ketika kita menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Kita mau coba baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dan ini semua tentunya kita menghafalkan ayat ini. Ayat yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk kita melangkah menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Allah begitu mengasihi kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap kita. Allah tidak menginginkan seorang pun untuk binasa, tapi yang Tuhan mau setiap kita diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, apa respon kita ketika kita menerima kebenaran ini? Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita harus memiliki hidup yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Setiap pribadi harus benar-benar memiliki hidup, memiliki komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Kita mau baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita adalah pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi bagaimana kita menjadikan hidup kita ini untuk kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan adalah dengan hidup benar. Itu harus menjadi dasar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk kesenangan diri belaka. Mari kita hidup dalam kebenaran. Kadang-kala memang kebenaran itu menyakitkan, tapi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, kebenaran itu yang akan menuntun kita hidup dalam iman menuju kepada iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak lagi menghiraukan orang di luar sana dengan keadaan yang begitu mendesak. Tidak lagi hidup dalam kebenaran, tapi mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, respon kita menerima kebenaran firman Tuhan karena kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita mau baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Roma pasal 12 ayat yang Roma pasal 12 ayat yang ke-1, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup benar tanpa didampingi dengan hidup kudus juga tidak akan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa. Satu dilakukan, yang lainnya jangan diabaikan. Hidup benar didampingi dengan hidup kudus menjadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena hanya dengan kekudusan kita akan bisa melihat Allah. Bapak Ibu Saudara,
Kita tahu Allah itu mengasihi dunia. Allah dengan keadilannya, Allah dengan kasihnya, Allah yang begitu luar biasa. Kekudusan Allah menuntut manusia, dosa manusia untuk dihukum. Tapi kita tahu, kasih Allah yang begitu besar, merindukan dosa manusia diampuni. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam kita merespon kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita, mari kita hidup benar dan hidup kudus. Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari, hidup di luar sana semakin luar biasa menegangkan. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari kita tetap belajar, pegang firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap jaga protokol kesehatan, tapi kita terus harus bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan dan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa respon kita ketika kita menerima kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita mendengar firman itu hanya lewat dalam telinga kita. Tapi benarkah kita bisa hidup di dalam firman ini, melakukan firman yang kita dengar dengan sungguh-sungguh? Firman yang setiap kali kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga itu boleh menuntun kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan luar biasa. Bagaimana kita dapat hidup dalam terang kalau kita tidak melakukan firman dengan sungguh-sungguh? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu benar-benar harus terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus benar-benar nyata dalam hidup kita, dilakukan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi pelita buat kaki kita, untuk kita tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Dan kita melakukan firman dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita diberikan yang namanya keselamatan. Keselamatan yang dengan cuma-cuma, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib. Respon kita ada 3 hal. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga adalah melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Ketiga hal inilah yang harus mengiringi langkah kehidupan kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk kita bisa mencapai hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan kita menghadap kepada Tuhan. Tapi yang kita tahu, ketika kita mati di dalam Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Sungguh, firman Tuhan itu luar biasa. Pagi hari ini kita dikasih firman, kita belajar firman Tuhan tentang sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat setiap kita. Untuk kita melangkah di hari-hari yang jahat, untuk kita melangkah di hari-hari yang susah, supaya kita tetap memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya satu hal. Tujuan kita mencari perkenanan Tuhan, memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita hari lepas hari semakin serupa dengan Dia. Karena itu rancangan Allah semula atas kehidupan kita. Dan kita akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan-Mu atas setiap kami.
kebaikan-Mu atas kami bersama-sama dengan keluarga besar Yayasan Hati Hamba Pondok Pemulihan Efrata. Satu anugerah Tuhan kalau kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah Yayasan Pondok Pemulihan, Yayasan Hati Hamba boleh menjadi berkat di mana kami berada. Menjadi berkat bagi kota Sidoarjo, menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, firman Tuhan menguatkan setiap kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami boleh hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan kami boleh melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi mercusuar Tuhan. Setiap orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin diagungkan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti bicara, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus memeteraikan di dalam setiap kami pendengar firman-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Yesus. Hidup kami hari lepas hari semakin sempurna seperti Bapa. Kami boleh kembali kepada rancangan Allah yang semula, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, sehingga hidup kami semakin diberkati. Hidup kami semakin Tuhan bawa menjadi lebih baik lagi. Tuhan hindarkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan lindungi Yayasan Hati Hamba dan seluruh pengurus dan penghuni dari segala mara bahaya, juga virus yang berbahaya ini Tuhan. Juga berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan lalukan ini semua, sehingga kami boleh ada dalam damai sejahtera sukacita Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.